Pada video kali ini kita akan membahas salah satu film seru berjudul Pipeline tahun 2021. Jadi langsung aja ke alurnya. Film dibuka dengan memperlihatkan wilayah pipa minyak di Korea Selatan, yang mana tanpa diketahui siapapun wilayah ini akan dibajak oleh bos tamak yang sengaja mempekerjakan seorang ahli bor yang kita sebut sebagai Gunwo, di mana dengan memperkenalkan diri sebagai Raja Bor, Gunwo akan mendapatkan bayaran luar biasa dari bos ini jika ia berhasil mencuri minyak tersebut. Awalnya sih semua terlihat meyakinkan karena memang Gunwo sudah membobol pipa khusus beserta berbagai peralatan untuk mengebor, di mana dengan limit waktu 3 menit ia harus berusaha keras untuk mengebor sesuai titik kedalaman yang diinginkan. Namun entah kenapa makin kesini si bos merasa ragu dengan kemampuan Gunwo. Benar saja, pertanda buruk mulai muncul ketika sebuah luapan api mulai keluar. Jelas ini bukan pertanda baik. Masa seorang Raja Bor tapi kemampuannya sejelek ini? Apalagi Gunwo harus tersambar api dan ia terus berteriak seperti anak kecil. Yang hasilnya tempat itu harus menimbulkan kobaran api yang besar dan akan menjadi sorotan bagi semua orang. Seketika scene beralih kepada pria yang terlihat tajir, di mana ternyata pria ini adalah Raja Bor yang sesungguhnya. Ia dikenal atas kemampuannya dalam mengeruk minyak secara ilegal. Tak heran seluruh perlengkapannya begitu mewah serta mahal. Sebagai orang dengan julukan Raja Bor, pria bernama Pindol ini pun begitu antusias untuk menjalankan tugas baru dari bos-bos besar. Di sisi lain, para polisi sedang berada di TKP hasil ledakan dari scene di awal tadi. Hancurnya tempat itu pun membuat para polisi curiga adanya aksi pengeboran minyak secara ilegal. Apalagi ditemukannya sebuah mata bor yang besar yang membuat dugaan mereka semakin jelas. Dari sinilah penyelidikan pun akan dimulai. Lalu seorang pria bernama Anton mulai sadar atas kedatangan Pindol. Anton sempat bekerja sama dengan Pindol dalam menampung minyak ilegal. Tapi di sini kedua polisi yang sebelumnya berada di TKP sengaja membuntuti mereka semua. Bodohnya mereka menguping secara jelas dan harus ketahuan oleh Pindol gerak-geriknya. Alhasil kedua polisi itu pun memaksa Pindol beserta Anton untuk menunjukkan kakinya apakah terdapat luka bakar atau tidak. Namun betapa malunya kedua polisi itu karena kaki Pindol dan Anton masihlah mulus. Sontak mereka curiga dengan mobil tangki yang ada di gudang itu. Para polisi yakin betul bahwa tangki itu berisikan minyak curian. Meskipun sebenarnya Anton udah ngasih tahu untuk jangan diperiksa, tapi para polisi tetap ngeyel. Yang hasilnya semprotan tai harus keluar mengenai polisi senior. Dari situlah bau menyengat akan sulit untuk hilang, sampai-sampai ketika melapor ke atasannya, si atasan harus tahan hidung karena mencium bau tai yang begitu luar biasa. Pada akhirnya si atasan mengira bau tai itu berasal dari pupuk di tanaman miliknya. Singkat cerita, datanglah Pindol ke titik pengeboran yang telah diinfok oleh bos yang sempat mempekerjakan Gunwo. Tapi kali ini proses pengeboran dilakukan di spot yang berbeda. Dan kalau sudah memanggil Pindol, si bos harus siap-siap aja kelimpangan uang. Karena Pindol lah dewa bor yang asli, tanpa ada KW-KW-nya. Lihat saja mata bor yang ia bawa besarnya jauh lebih besar daripada tulang tangan manusia. Tentulah semua orang dibuat bingung kenapa bor sebesar itu mau digunakan oleh Pindol. Padahal semakin besar ukurannya akan semakin besar juga terjadinya kebocoran. Namun dengan teknik rahasia yang ia miliki, dewa bor itu bisa beraksi secara mulus. Timer pun terus berjalan, yang awalnya si bos sempat meremehkan hingga pada akhirnya dengan bor sana sini Pindol pun selesai untuk mengebor. Meski waktu masih tersisa, ia cuek saja terhadap bos besar yang marah-marah serta merasa takut. Dan benar saja setelah pompa sedot telah dipasang, bos tersebut langsung dibikin takjub. Sementara itu, Pindol langsung pergi sembari membiarkan si bos menikmati uang-uang yang terus mengalir tanpa henti. Dari sinilah tak ada kata yang bisa diucapkan oleh si bos. Hanya dalam 5 menit Pindol diberi $200.000. Lalu dia pun ditawarkan juga pekerjaan sangat besar dari seorang konglomerat. Mendengar latar belakang konglomerat itu, Pindol tertarik dan ia diarahkan ke sebuah hotel. Di hotel ini bertemulah Pindol dengan konglomerat tersebut. Konglomerat ini kita sebut saja bernama Maman. Tanpa basa-basi, Maman segera menunjukkan sebuah pabrik yang berada di atas bukit. Dia meminta Pindol untuk beraksi di bawah pabrik itu karena tepat di bawahnya terdapat pipa minyak utama yang menghubungkan dua kota sekaligus. Dalam waktu 30 hari, Pindol harus menyelesaikan tugasnya secara cepat.
di mana atas tugas itulah ia akan dibayar $1 juta. Kemudian dipertemukanlah Pindol dengan tim barunya. Ternyata terdapat Gunwo juga di situ. Tapi yang jelas uang DP pun segera diberi terlebih dahulu dan setiap pekerja tak boleh menggunakan HP. Mereka harus tetap berada di hotel karena si resepsionis sudah dibayar juga untuk tidak menerima tamu apapun. Jika situasi tidak aman, maka resepsionis akan menekan tombol alarm. Usut punya usut, satu hotel telah disewa oleh Maman untuk melancarkan misi ini. Dan untuk bisa berada di bawah pabrik, start harus dimulai dari dalam hotel. Sebuah tembok pun telah ditentukan untuk dimasuki serta dijebol, yang apabila kegiatan mereka dipertanyakan oleh polisi, maka semua orang harus menjawab bahwa sedang ada pekerjaan untuk memperbaiki pipa pembuangan tinja. Itulah bentuk penyamarannya. Seketika si pria yang ahli memacul pun segera ditugaskan untuk menjadi pembuka. Berbeda dengan Kang Pacul yang begitu semangat, Maman malah cuek aja menunggu perkembangan sembari latihan menembak di dalam kediamannya. Kemudian si Dewa Bor alias Pindol mulai menyiapkan mata bor khusus. Ia akan menggunakan variasi berbeda dengan proyek yang satu ini. Dia tahu bahwa pipa minyak akan jauh lebih besar serta jauh lebih berbeda daripada pipa lain. Dengan kesulitan itulah sebuah mata bor berukuran jumbo berhasil ia buat. Di sini Gunwo yang turut dipekerjakan pun ngamuk-ngamuk dengan mata bor buatan Pindol. Dia menganggap bahwa mata bor tersebut adalah hal bodoh yang tak berguna. Di samping itu Pindol diberitahu juga bahwa banyak endapan kapur di area galian ini. Tentu resiko tertimbun akan sangat besar apabila terjadi guncangan. Dengan segala ketakutan yang ada, Pindol merasa cuek. Sedangkan Gunwo harus dibuat semakin emosi karena Kang Pacul tak sengaja menghantam Gunwo dengan kayu. Alhasil Gunwo segera bergerak untuk kembali membalaskan Kang Pacul. Namun bukannya semakin meredam amarah, Gunwo makin terlihat konyol. Yang jadinya Dewa Bor cuma bisa ketawa aja dengan ketidakgunaan dari Gunwo. Dari situ Pindol pun tahu bahwa Gunwo lah yang telah memakai namanya sebagai Dewa Bor. Ia pura-pura memakai nama itu demi mendapatkan uang. Setelah terbukti dari luka bakar yang ada di kakinya, Gunwo pun tak bisa mengelak lagi dan ia harus malu sendiri. Lalu ketika penggalian berlangsung, Kang Pacul dibuat pesimis dengan keberadaan batu besar yang ada di dalam tanah. Jelas dengan temuan ini kerjaan mereka akan semakin terhambat. Seketika semua pekerja yang membantu langsung terdiam. Tapi tidak dengan Pindol yang terus memutar otak setelah melihat fakta tersebut. Hasilnya Gunwo yang sedang menganggur segera dibentak. Gunwo disuruh bernyanyi agar menimbulkan suara yang bising. Hal ini bukan tanpa alasan. Dengan nyanyian Gunwo yang tidak merdu itu, Pindol dan kawan-kawan akan cukup terbantu. Bukan karena mereka bosan atau apa, tapi yang jelas mereka semua sibuk menghancurkan batu yang sangat menghambat. Sampai suatu ketika, tiba-tiba saja si resepsionis yang bernama Counter dikejutkan dengan kehadiran polisi. Seorang polisi sengaja datang untuk melakukan patroli malam. Dan seketika ia tertarik untuk memeriksa Gunwo yang sedang karaokean. Pokoknya selagi Gunwo bernyanyi semua akan aman-aman saja. Dimana Counter sendiri harus pintar-pintar untuk memberikan kode kepada Pindol dan kawan-kawan. Namun sialnya tombol itu tidak berfungsi. Sedangkan si polisi udah pergi dulu memeriksa Gunwo. Namun di posisi inilah kondisi tak terduga harus terjadi. Nggak ada satupun yang tahu bahwa ada polisi yang sedang patroli di dalam hotel. Di mana ujungnya Gunwo kaget karena ada polisi di depannya. Tapi ia terus berusaha untuk menyanyi sekeras mungkin tanpa peduli setan sama sekali. Siapa sangka seketika speaker karaoke langsung dimatikan oleh polisi. Sontak suara bising dari bawah mulai terdengar dan tepat saat itu Pindol baru menyadari kedatangan polisi. Merasa ada yang aneh, si polisi pun segera masuk ke sumber suara. Dan betapa terkejutnya ia setelah melihat Pindol dan seorang pekerja sedang memperbaiki pipa pembuangan. Seketika mereka berhasil menyamar dengan cepat. Gimik ini berhasil dilakukan sembari meyakinkan si polisi bahwa memang itulah yang mereka kerjakan. Padahal si polisi nggak tahu aja di balik mesin pendingin itu sebuah lubang sudah terbentuk. Alhasil setelah dikebuli, beberapa saat si polisi perlahan mulai percaya. Dan ujungnya ia pun segera pergi dari hotel itu. Nah dari sinilah si Kang Pacul udah nggak tahan lagi untuk mengangkat pendingin tersebut. Dan setelah kejadian itu, Counter pun segera turun untuk memperbaiki kabel alarm yang sangat rusak. Bukan sembarang resepsionis, Counter sebenarnya memiliki keahlian yang cukup untuk bisa membantu lebih jauh. Singkat waktu, pendingin itu kembali dipindahkan agar tidak menghalangi jalan. Tanpa adanya Kang Pacul, ketiga pria ini tidak sanggup lagi untuk menahan beban.
urat sudah ketarik kemana-mana, yang pada akhirnya pendingin tersebut langsung dijatuhkan. Namun, karena hentakan itulah endapan kapur langsung runtuh serta mengubur Kang Pacul bersama counter. Sial sekali memang, baru saja selesai satu masalah berikutnya malah muncul. Apalagi terdapat pipa gas yang ikut muncul dalam seketika. Dan apabila pipa gas itu bocor, maka proses kerja akan terhambat lagi. Di sini Gunwo menyarankan mereka untuk kabur, tapi si pria tua bernama Pak Na terus gigih untuk menolong. Yang mana Kang Pacul sendiri udah pasrah, sedangkan counter masih optimis. Dan setelah bermenit-menit penggalian, pada akhirnya harapan langsung muncul. Galian Pak Na mulai terlihat dan tanda-tanda pertolongan semakin dekat. Hal itu membuat Kang Pacul menjadi semangat lagi, serta langsung turun tangan. Dan hasilnya proses penyelamatan benar-benar berhasil. Di lain sisi, Maman lagi asik sendiri sembari menghitung 140 juta liter tangki yang terus datang tanpa henti. Dari perhitungannya, ia akan menghasilkan 30 juta dolar dalam proyek ini, di mana orang-orang yang ia tugaskan terus bekerja tanpa henti untuk menangkap uangnya. Namun di balik itu, Pindol mulai berpikir apakah hal ini sebanding atau tidak. Resikonya jauh lebih besar daripada apa yang akan mereka terima. Terlebih di dekat hotel itu, para polisi terus melacak dengan alat pendeteksi logam. Resikonya semua barang yang berada di dekat Pindol dan kawan-kawan mayoritas terbuat dari logam. Dan tentulah counter tak bisa sekedar memantau, di mana ia harus segera memberitahu Pindol dan yang lainnya. Nah, gawatnya para polisi mulai menemukan tanda-tanda keberadaan logam yang pada akhirnya situasi darurat segera dinyalakan. Dan semua benda berbau logam langsung dibawa keluar. Kejutan spesial di momen yang tak terduga, di mana dengan tekanan dari ekskavator, pipa gas pun harus bocor dalam seketika. Sontak hal ini membuat Pindol merasa sesak, yang ujungnya para polisi tak sadar sama sekali bahwa terdapat seorang pria yang terkena dampak. Kemudian counter segera keluar dari hotel untuk memantau dari dekat. Sedangkan Pak Nah dan lainnya dibuat syok dengan Pindol yang pingsan. Secara cepat tidak ada tindakan lain yang bisa dilakukan selain mengevakuasi Dewa Bor. Singkat cerita, Pindol berhasil sadar dan ia segera diobati. Atas apa yang terjadi, counter pun dibuat lega karena para polisi baru sadar ada pipa gas di bawah sana. Berujung, pencarian pun segera dibatalkan. Namun, esoknya counter segera diringkus oleh anak buah Maman. Dia dianggap membelot karena ternyata Pindol dan lainnya tidak sedang bekerja, melainkan mereka sibuk menggali lubang rahasia untuk bisa mengambil minyak secara mandiri. Hal ini pun diketahui oleh Maman karena counter telah merekayasa CCTV dengan selalu menunjukkan para pekerja yang terus menggali lubang di lubang yang sama. Padahal aslinya mereka menggali lubang baru, bahkan ketika malam mereka dibuat seolah-olah tidur, padahal terus bekerja di lubang galian yang baru itu. Dari sinilah tak ada cara lain lagi bagi Maman selain menegaskan aturan baru, di mana meminta semua anak buahnya untuk menjaga proses kerja dari Pindol dan kawan-kawan. Dengan kata lain, counter disuruh untuk membantu penggalian sembari dijaga oleh anak buah Maman. Miris sekali memang, kalau udah kayak begini nggak akan ada kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Boro-boro 1 juta dolar, yang ada mereka terus diperlakukan seperti budak. Sehingga pada akhirnya perlawanan harus digerakkan. Kesabaran telah habis total dan tak ada cara lain untuk bisa lolos dari kekejian ini. Meski tak mudah, satu persatu pasukan itu harus dihadapi bersama-sama. Pindol sendiri tak menyangka bahwa ia akan melakukan hal ini di dalam hidupnya, di mana tak lama Maman segera muncul dengan membawa senjata. Maman gak bisa diam lagi, di mana ia tak ragu untuk membunuh. Sialnya, atas nama kemanusiaan, Pak Nah pun segera memasang badan. Dan tanpa diduga, Maman langsung hilang kesabaran sampai-sampai ia tega untuk menembak. Pak Nah. Benar-benar tega dan sangat tega. Benar-benar tega dan sangat tega. Kemudian Kang Pacul justru ditembak di bagian bahu. Begitupun dengan Pindol yang ujungnya Maman hanya bisa kabur tanpa mau melihat sedikit pun. Dia pergi begitu saja demi menghindari dari tanggung jawab yang lebih besar. Untungnya Kang Pacul masih sadar dan ternyata hal yang sama juga menimpa Pindol. Namun dengan kepergian Pak Na, rasa duka terus menghujani mereka. Singkat cerita, Pindol sengaja datang ke gudang untuk menemui Anton. Sembari membawa kedua rekannya, Pindol memiliki suatu tujuan, yaitu menyedot minyak demi keuntungan kelompok mereka, tanpa perlu disokong lagi oleh Maman.
Mereka benar-benar serius dalam aksi ini. Startnya pun dimulai di tengah lapangan kosong yang segera ditutupi dengan kontainer yang dikendalikan oleh Anton. Bisa dilihat masing-masing dari mereka udah membagi tugas masing-masing. Bahkan bukan hanya Kang Pacul ataupun Pindol, Counter pun turun tangan dengan keahliannya dalam menyiapkan monitor pemantau yang nantinya proses eksekusi alias pengeboran akan tetap ditangani oleh si Dewa Bor. Hanya butuh beberapa waktu saja kerja cepat, efisien, dan efektif benar-benar dilakukan. Dan ketika monitor pemantau udah disiapkan, Pindol pun langsung mengambil ancang-ancang. Mata bor ini akan menjadi mata bor paling jumbo yang pernah dibuat oleh Pindol. Terbukti kemampuannya benar-benar membuat orang tercengang. Tak lama Maman dan kelompoknya datang untuk menyerbu titik tersebut. Tapi aksi penyerbuan itu tidak berjalan mulus karena terdapat counter yang telah siap siaga. Bayangkan saja, satu persatu dari para pria langsung diseruduk tanpa ampun. Bahkan Maman nyaris saja mati konyol karena terjepit. Lalu muncullah Pindol yang segera turun tangan. Setelah selesai menyedot minyak, perlawanan dan baku hantam benar-benar dilancarkan. Nggak ada lagi kata kerjasama di antara kedua kelompok itu. Bahkan Pindol nggak mau kasih ampun kepada Maman yang telah bertindak keji serta menewaskan Pak Nah. Singkat waktu, 3 tahun telah berlalu dan kini kegiatan Pindol masih berlangsung. Ia pun merekrut orang-orang serupa yang telah menjadi kepercayaannya. Bahkan si Gunwo udah lihai dalam mengebor dan alhasil semenjak itulah ketajiran mereka terus meningkat dan film pun berakhir. Oke guys, itulah seluruh alur dari film ini. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di film selanjutnya.